Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yogi Febrian. Nah, kali ini di sini kita akan bahas soal ya teman-teman. Yang dimana soalnya yaitu panjang sisi-sisi segitiga adalah 1 cm, 2 cm dan 3 cm. Buktikan bahwa ketiga ukuran tersebut merupakan triple Pythagoras. Nah, dari ukuran ini nanti kita buktikan menggunakan triple Pythagoras. Apakah dari ukuran ini 1 cm, 2 cm dan 3 cm ini membentuk Pythagoras. Kemudian yang kedua adalah poin A, jika P kurang Q, kemudian P plus Q membentuk triple Pythagoras, tentukan hubungan antara P dan Q ini. Nah, ini kita juga menggunakan triple Pythagoras nanti teman-teman. Oke. Yang pertama kita akan membuktikan yang soal utama dahulu, yaitu ketika 1 cm, 2 cm dan 3 cm ini suatu triple Pythagoras atau bukan ya teman-teman. Oke. Kita bagi dua dahulu. Yang pertama kita soal utama ya teman-teman. Yang diketahui untuk sisi A-nya atau sisi A kan kalau triple Pythagoras itu ada sisi A, kemudian sisi B, dan kemudian sisi C. Nah, sisi A ini adalah sisi yang paling terkecil. Nah, sisi yang paling terkecil adalah 1. Kenapa saya mengambil 1? Karena 1 ini tidak memiliki variabel seperti pada variabel yang lainnya. Misal nih 2A kemudian 3A ini. Nah, 1 ini kan dia tidak punya variabel. Maka yang paling terkecil ini adalah 1. Kemudian yang kedua adalah yang B-nya adalah 2A. Nah, kenapa 2A? Yang paling kecil maksudnya ini adalah maksudnya ini adalah yang terbesar nomor 2. Yang paling besar itu adalah C. Nah, ini adalah yang tengah-tengahnya maksudnya teman-teman. Oke, berarti 2A itu mengapa saya ambil 2A? Nah, ini kan pilihannya cuma 2, yaitu 2A dan 3A. Nah, misal kalau kita ambil A-nya itu adalah 1, maka 2 dikali 1 tetap 2, kemudian 3 kali 1 adalah 3. Maka yang terbesar nomor 2 adalah yang B, ini adalah 2A. Kemudian yang C-nya adalah 3A. Oke. Nah, dari sini kita akan menggunakan suatu hubungan menggunakan teorema Pythagoras, di mana kita menggunakan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, ini nanti kita ada hubungannya. Ketika C kuadrat ini, C ini akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat atau tidak ya teman-teman. Oke, berarti kita langsung substitusikan. Nilai A kuadratnya adalah A-nya adalah 1, kemudian dikuadratkan, kemudian B-nya adalah 2, A kemudian dikuadratkan, kemudian C-nya adalah 3A, kemudian dikuadratkan juga. Sehingga 1 kuadrat adalah 1, kemudian 2A kuadrat adalah 4A kuadrat, kemudian 3A kuadrat adalah 9A kuadrat. Nah, dari sini ternyata ya teman-teman, 1 ditambah 4A kuadrat tidak sama dengan 9A kuadrat. Ini tidak mempunyai variabel, maka tidak bisa dijumlahkan. Sehingga dari sini dari soal yang utama ini adalah bukan triple Pythagoras. Oke. Oke, selanjutnya untuk poin yang A. Poin yang A adalah diketahui kita tulis dahulu. A-nya adalah P dikurang Q. Otomatis kan kalau P ditambah Q ini adalah paling yang besar. Kemudian P dikurang Q ini berarti P-nya ini semakin kecil ya teman-teman, karena dikurang dengan Q. Berarti A ini adalah yang paling terkecil adalah P dikurang Q. Kemudian B-nya adalah P dan C-nya adalah P plus Q. Nah, di sini untuk mencari hubungan antara nilai P dan Q, kita menggunakan yang ini juga ya teman-teman. Ini adalah sebuah konsep teorema Pythagoras. Sehingga A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya adalah P dikurang Q, berarti P dikurang Q dikuadratkan, kemudian ditambah dengan B-nya adalah P, kemudian dikuadratkan, dan C-nya adalah P plus Q. P plus Q dan dikuadratkan. Nah, di sini kita menggunakan fungsi kuadrat. Ketika P dikurang Q dikuadratkan, hasilnya adalah P kuadrat dikurang 2PQ ditambah dengan Q kuadrat ditambah P kuadrat. P plus Q kuadrat ini P kuadrat ditambah 2PQ ditambah dengan Q kuadrat. Nah, dari sini nilai yang sama, ini sama ya teman-teman, berarti bisa dijumlahkan adalah 2P kuadrat, kemudian negatif 2P negatif P
PQ kuadratnya dulu, Q kuadrat, kemudian negatif 2PQ. Ini P kuadrat ditambah 2PQ ditambah dengan Q kuadrat. Oke. Nah, dari sini akan dapatkan suatu hubungan. Ini bisa kita coret ya teman-teman. Ini sama, maksudnya Q kuadrat dengan ini sama. Ketika Q kuadrat kita pindah ruas ke kanan akan menjadi negatif, sehingga Q kuadrat dikulang Q kuadrat habis. Kemudian ini P kuadrat. P kuadrat ini kita pindah ke kiri menjadi DP 2P kuadrat. Kemudian P kuadrat pindah ke kiri itu sama dengan menjadi negatif P kuadrat. Kemudian negatif 2PQ pindah ke kanan menjadi positif, sehingga 2PQ ditambah dengan 2PQ. Sehingga ini adalah P kuadrat sama dengan 4PQ. Oke, berarti P kuadrat sama dengan 4PQ. Maka di sini masing-masing kita bagi dengan P, sehingga P sama dengan 4Q. Nah, hubungan antara P dan Q dari poin A adalah P sama dengan 4Q. Nah, mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman nanti terdapat pertanyaan, bisa tanyakan pada kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.